banyaknya manusia ada kesetanan. Jadi setan itu hawa nafsu, ikatannya adalah iman kita. Kendalikan nafsu kita dengan iman kita. Oke. Orang yang beriman diganggu, digoda oleh setan. Kalau orang yang nggak beriman masih digoda setan nggak? Digoda. Tetap. Sampai titik darah penghabisan. Sampai naza. Sampai sedang sakaratul maut. Sampai gorgoro. Setan tetap menggoda manusia. Biar manusia nemenin dia di neraka jahanam. Orang nggak puasa. Tapi hobi banget ngasih ke orang. Gimana mah? Yang namanya puasa asyamu junnah. Puasa itu adalah dinding, perisai, tameng, penghalang. Sementara sedekah Rasul mengatakan, yang namanya sedekah, segera keluarkan sedekah. Karena musibah tidak pernah mendahului sedekah. Akhirnya Rasul mengajarkan, orang yang banyak sedekah, jauh dari musibah. Sedekah ini pahalanya luar biasa banyak. Tapi orang tadi tidak puasa. Tidak puasa, dia dosa besar, artinya bukan orang yang beriman. Ngabak, dia orang takwa, tapi dia punya nilai daripada sedekah yang dia lakukan. Nanti di mizannya Allah ketika datang hari kiamat, itu urusan Allah. Ya, oke. Sip. Kok kita sebagai temannya melihat seperti itu? Kewajiban nasehatin 2 kali, 3 kali. 3 kali sudah ngomong, ya sudah. Oh ya udah. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Al-Baqarah 272. Bukan kalian yang ngasih hidayah dengan manusia, tapi aku yang ngasih hidayah buat manusia. Kewajiban kita nasehatin. Setidaknya pernah nasehatin, Mbak ya? Iyalah, kalau tidak sama sekali dosa. Ikut dosa? Walah. Oke. Kita buka pertanyaan lagi. Bapak-bapak ada mau nanya nggak? Itu tadi ya? Itu. Ada Pak itu ya. Bapak yang ini dulu ya. Silakan. Sini. Oh ini mah adik-adik. Masih pakai sarung belum kering kemarin. Baru 3 hari, Pan. Baru 3 hari. Celananya belum kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Ilman. Saya dari Majelis Taklim Raudatul Fathiyah dari Sukabumi. Oke, Dendi. Saya mau bertanya, Mah. Sok, saya dengerin. Kan setan itu selalu mengganggu umat muslim. Tapi saya pernah membaca keterangan, bahkan mendengar keterangan ini, di bulan puasa setan dikunci atau dirajam atau dipenjara, dibelenggu. Atau pertanyaan Anda? Istilahnya. Pertanyaan Anda? Tapi kenapa pas bulan puasa masih banyak orang muslim yang melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah? Jawabannya ini adalah kalimat kiasan, bukan kalimat hakiki. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suffidati sayatin. Kalau datang bulan Ramadan, diablakin, dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, diikat setan. Kenapa diablakin surga? Orang yang benar beriman dan bertakwa kepada Allah, tahu agungnya bulan Ramadan, berlomba-lomba berbuat baik, maka ngablak masuk surga. Kenapa ditutup pintu neraka? Orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu saking baiknya bulan Ramadan, dia menghindarkan diri di perbuatan dosa sehingga nggak layak masuk neraka, ditutup. Kenapa dikatakan setan diikat? Jangan Anda membayangkan diikat pakai rapiah, diikat pakai kawat, salah Dendi. Yang disebut setan hawa nafsu. Yang disebut ikatannya iman kita. Kendalikan tuh nafsu dengan iman kepada Allah. Begitu Dendi. Oke. Ya makasih Mah atas jawabannya. Ya, setan diikat aja masih gitu. Jangan-jangan setannya sudah jadi dia sendiri. Setannya menjadi manusia sekarang. Bahkan setan yang takut dengan manusia. Saking banyaknya manusia ada kesetanan. Jadi setan itu hawa nafsu, ikatannya adalah iman kita. Kendalikan nafsu kita dengan iman kita. Gitu. Orang yang beriman diganggu, digoda oleh setan. Kalau orang yang nggak beriman masih digoda setan nggak? Digoda. Tetap. Sampai titik darah penghabisan. Sampai naza. Sampai sedang sakaratul maut, sampai gorgoro. Setan tetap menggoda manusia. Biar manusia nemenin dia di neraka jahanam. Di antaranya. Setan menggoda manusia dengan mengikis rasa syukur kepada Allah.
Makanya begitu banyak ayat mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur kepada Allah. Itu kerjaan setan. Biar kita kufur dengan nikmat Allah, tidak bersyukur. Makanya dikikis rasa syukur kita. Itulah kenapa banyak istighfar, banyak mensyukuri nikmat. Insyaallah. Oke Dani? Oke, Mah, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok didoain cepat kering ya celananya ya. Musuh hujan nih, Pan. Lanjut Maya. Satu lagi nih, silakan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hayati dari Majelis Taklim Al-Muawanah dari Sukabumi. Muawanah. Al-Muawanah Sukabumi. Ya. Tanya Mama. Yuk. Ya tanya Mama yuk. Ayo. Mama ini pertanyaannya kayak sama Teh Nina. Sok, kumaha. Ini, apakah berdosa seorang suami sering meninggalkan istrinya, bilangnya mau kerja, tapi lama gak pulang gak ada kabar? Oke. Mohon Dosa enggak? Kalau benar dia kerja, terus terang sama bininya. Saya kerja di kantor yang ini karena kerjaannya sibuk sampai tengah malam nggak mungkin pulang. Kalau pulang ini ongkosnya mahal, lebih baik ditabung seminggu sekali, sebulan sekali. Terus terang dari awal tidak berdosa kalau istrinya ridho. Tapi ini mah jarang ngasih mah. Jarang ngasih naon? Jarang ngasih uang. Jarang ngasih uangnya. Saya tanya, disusulin nggak? Pernah disusulin. Apa katanya? Tapi nggak ketemu orangnya. Ada yang aneh. Bilangnya kerja di sana, dicari sama anaknya nggak ada. Gitu. Ini yang saya aneh. Suami kerja tidak tahu tempat kerja suami, disusulin nggak ketemu. Di kota yang sama. Iya di kota yang sama tapi suka pindah-pindah. Kalau pindah dia nggak kasih kabar. Pernahkah dia cerita kantor namanya kantor apa? Bukan di kantor dah. Naon? Kerjanya di bengkel. Bengkel. Nah, bengkel naon ngaranna? Ada tempatnya. Sering ganti-ganti. Nggak pindah-pindah. Dari bengkel ke bengkel. Ngabengkelan naon ya? Iya. Ngadongkrak naon atuh teh. Iya. Bingung mama mah. Ngabengkelan naon ya ari pindah-pindah mah. Wih. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Jadi saya tidak bercanda, beneran. Beneran. Kalau istri nggak nyari duit, satu. Suami setia awalnya. Namanya laki-laki gitu loh. Di luar ada yang bohai, ada yang behenol nerkom, ada yang semu. Dia berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Kalau kita nggak punya penghasilan, sakitnya di sini. Kalau punya duit, bodoh amat. Gue ngelayani udah sekian peran agama, dia begitu dosa dia. Titik. 2. Kalau perempuan tidak punya penghasilan, suami setia, duitnya banyak, ngasih duit sama kita banyak. Aduh, di tengah jalan stroke, ngiler, ngeplek. Kalau kita tidak punya penghasilan, saya jamin ikut stroke. Tapi kalau kita punya penghasilan, berpikir buat makan cukup. Tinggal mikir buat obatin suami. Titik. 3. Kalau kita perempuan tidak punya penghasilan. Suami baik, setia, ngasih duitnya. Masya Allah, sabar. Umur menentukan. Tak. Usia muda mati. Tidak sedikit perempuan nangis depan jenazah suaminya. Ayah, siapa ngasih makan anak-anak? Siapa yang nyekolahin? Udah tahu laki lu mati, minta disekolahin. Bagaimana kalau lakinya lu nyaut? Ntar gue kirim dari kuburan. Saya jamin lu pada kabur. Makanya bergerak, berusaha. Tuh Siti Hadijah. Tuh Robiah Al-Adawiyah. Tuh Ibu lihat Ummu Salamah. Asyifa dan seterusnya. Bergerak. Gampang sekali selama ada kemauan. Begitu. Oke. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan. Iya. Seperti itu. Makanya kita bergerak, berusaha, bekerja. Betul. Kalau kita punya penghasilan, tenang aja duit gue kok. Iya. Kalau Mama menyarankan bekerja perempuan tuh bukan berarti harus kerja di pabrik, di mana. Nyari duit gak perlu kita kerja sama orang. Ciptakan lapangan pekerjaan. Jualan uduk, jualan nasi kuning, jualan gado-gado, jualan es mambo. Sok buka jahitan, buka salon, buka bengkel. Sekarang kalau kita buka bengkel saya jamin laku. Tiap rumah punya 3, punya 5 motor. Beneran, saya gak bercanda. Hah?
Naon tempe goreng boleh. Tempe goreng sok. Datu hese ngabongkar motor, ngabongkar sepeda. Selama ada kemauan. Jangan ada bilang, itu kerjaan lelaki. Apa bedanya lu sama makan nasi kok? Ya. Gitu. Oke. Siap Ibu, semangat Ibu semuanya. Semangat sok jadi wanita Jangan mandiri. nungguin suami. Apalagi yang ini mah karunya. Udah mah, waktu habis mah. Ayo mah. Oke. Tapi yang jelas. Si Nina. Aduh, si Nina aja. Ya, tapi yang jelas dalam berumah tangga tuh pasti ada hak dan kewajiban. Betul. Suami maupun istri. Tapi Mama pernah menyampaikan juga, lakukan kewajiban baru menuntut hak. Ya. Jangan sebaliknya, Maya. Oke, minta doanya. Hidup jangan mengandalkan orang lain walaupun suami kita. Kita diberikan kekuatan, tenaga, keinginan oleh Allah. Manfaatkan potensi yang terdapat dalam diri kita. Tidak akan sakit hati. Oke nih? Oke, Mama. Yuk kita tutup dengan doa, Mama. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Berikan kepada kami ya Allah anak yang soleh, anak yang solihah. Berikan kepada kami ya Allah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Rezeki yang banyak, niat kami buat bekal kami beribadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon rezeki yang banyak, halal dan barokah untuk membantu orang yang perlu bantuan. Menolong orang yang perlu pertolongan, meringankan beban orang lain ya Allah. Kami mohon bimbingan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah, melakukan yang terbaik yang bisa menyelamatkan